Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kelanjutan dari apa yang sudah sempat dibahas sebelumnya. Jadi, di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu kapasitor. Kemudian juga kita sudah mengenal uh, juga mengenai resistor. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jika kedua komponen tersebut, resistor dan kapasitor, kita hubungkan atau kita rangkaikan dalam suatu sirkuit atau yang bisa dikenal dengan resistor dan kapasitor atau RC sirkuit. Pada pembahasan kali ini, dalam RC sirkuit kita akan mengenal istilah charging dan juga discharging dari suatu kapasitor. Baik, saya akan mulai dari gambar yang pertama. Gambar sebelah kiri menunjukkan suatu rangkaian RC di mana terdapat satu kapasitor dan juga satu buah resistor. Selanjutnya ada sumber daya atau berlistrik, itu baterai dengan simbol E dan juga saklar. Pada kondisi T sebelum T lebih kecil dari 0, posisi saklar adalah terbuka. Jadi rangkaian masih rangkaian terbuka. Saat T lebih kecil dari 0, suatu saat kita bisa bisa hubungkan atau kita on-kan saklar itu, sehingga ini akan membentuk rangkaian listrik, di mana dalam satu rangkaian listrik ini ada komponen kapasitor dan juga komponen resistor, atau ditunjukkan sebagai gambar kanan. Nah, kita akan pada kondisi seperti ini, maka kalau kita sudah mengenal ya hukum Kirchhoff, bahwa di sini kita akan pada rangkaian ini kita akan bertemu dengan satu daya E, kemudian kita juga bertemu dengan kapasitor dan juga bertemu dengan resistor. Nah, kapasitor ini dia memiliki kapasitansi dengan nilai C dan resistor dengan hambatan R. Okay. Kita perhatikan nanti, secara hukum Kirchhoff kita akan memiliki satu daya E
kemudian dan juga kita punya potensial yang berkurang ya dengan melewati resistor atau I kali R, dan juga kita juga punya potensial dari kapasitor, mana berdasarkan hukum Kirchhoff total dari satu loop itu adalah sama dengan 0. Saat saklar itu mulai di-on-kan atau T sama dengan 0, kita katakan bahwa akan timbul arus listrik I0 yang memiliki besar sama dengan potensial dari baterai dibagi dengan resistansi dari resistor. Nah, besarnya arus listrik ini nantinya kalau kita dilihat di sini ada resistor dan kapasitor. Nah, besarnya arus listrik ini nanti akan berkurang dengan kalau kita lihat tadi ya, semakin lama dimuati, maka muatan dalam kapasitor ini nanti akan terisi penuh, sehingga ketika terisi penuh maka kita katakan baterai min Vc itu sama dengan 0, sehingga I-nya juga nanti akan atau kita katakan tegangan dari kapasitor itu sama dengan Q muatan dibagi dengan kapasitansi. Nah, saat Vc itu akan sama dengan saat Vc sama dengan E, berarti kan kalau kita lihat di sini berarti I-nya akan mendekati 0 gitu ya. Ini bisa kita tuliskan bahwa baterai dikurang dengan I sebagai fungsi T, di mana I-nya nanti akan berubah ya, arus listrik berubah, kali R itu min V kapasitor sebab itu sama dengan 0. Kalau ini kita tahu I itu adalah perubahan muatan, berarti minus T I per dt kali R min Q per C sama dengan 0. Nah, jadi ini akan menurun, atau bisa kita tuliskan ya bahwa T sama ini T per dt kali R itu sama dengan E minus Q per C. T per dt itu sama dengan R kali dengan E min Q per C. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial order 1 ya. Persamaan diferensial order 1 ya. Satu. Kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan pemisahan variabel ya. Pemisahan variabel. Kita bisa tuliskan T per dt sama dengan
dq per E min Q per C sama dengan skor L kali dt T. Dan dq per kalau kita samakan dengan C dan dengan E ini C kali E min Q C sama dengan skor L kali dt. Nah, C nya akan pindah sini ya. Jadi C dikali D per C kali E min Q sama dengan L dt atau dq per C min C kali E min Q sama dengan skor L C dt. Atau kalau kita kalikan min gitu ya, jadi dq per Q min C kali E sama dengan min skor L C dt. Untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan pengintegralan ya, integeralan. Jadi misalnya D aksen per Q aksen min C kali E kalau dari 0 sampai dia termuati Q gitu ya, sama dengan dari 0 sampai T min per RC dt. Nah, integral dari seperti itu adalah len nih, jadi sama dengan len dari Q aksen min C kali E dengan tugas dari 0 sampai Q ya, ini sama dengan min T per RC. Ini jadinya sebenarnya len Q min C kali E dikurangi dengan, kalau ini kita jadikan 0 berarti kan dengan len dari min C kali E dengan T per RC. Ini pengurangan jadi len dari Q min C E per min C kali min T per RC. Untuk menghilangkan kita bisa pakai eksponensial. Jadi ini dieksponensialkan sisi ini jadi ini Q min C kali E per min C kali E sama dengan eksponensial min T per C. Ini kita bisa dapatkan samaan Q itu sama dengan Q min C kali E sama dengan minus C kali E eksponensial plus T per E. Q itu sama dengan C kali E minus C kali eksponensial T per RC, atau Q sebagai fungsi T itu sama dengan C kali E kali dengan 1 min eksponensial min per RC. Nah, ini adalah fungsi Q atau muatan sebagai fungsi waktu, yaitu adalah C dikali dengan E kali dengan 1 min eksponensial min T per C. Nah, kapasitansi dikali dengan
potensial itu sama dengan Q ya, Q yang atau Q yang bisa maksimum ya bisa dimuati oleh kapasitor ya. Jadi Q maksudnya sama dengan Q dikali dengan min eksponensial T per C. Atau kalau di apa dituliskan ya dalam grafik ya, grafik misalnya saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 0 berarti Q kali dengan 1 min eksponensial 0 jadi sama dengan 0. Jadi saat awal muatannya itu sama dengan 0. Ini ya muatannya akan meningkat dari Q sebagai fungsi waktu adalah seperti ini, jadi muatannya akan meningkat dengan penambahan waktu hingga dia nanti maksimum dari muatan C dikalinya atau muatan dari kapasitor. Kemudian kita lanjutkan setelah kita mendapatkan muatan ya, muatan cacing pada kapasitor sebagai fungsi waktu, kita bisa teruskan juga potensial kapasitor sama dengan Q dibagi dengan kapasitansi sama dengan C kali L kali 1 min eksponensial min C bagi dengan C ya. Jadi sama dengan potensial dari baterai dikali dengan 1 potensial min T per C. Lalu kita lihat bahwa potensial dari kapasitor itu dia akan meningkat ya, sebanding juga dengan besarnya muatan yang terisi pada kapasitor. Lanjutkan untuk I itu adalah dq per dt dt sama dengan t dari c dari t dari eksponensial min t per c t sama dengan t kali dengan c kali t min c misalnya rc. Nah tentunya di sini ini jadi 0 ya karena nggak ada ini.
adalah minus dari C kali E kali dengan minus kali C dan C kali dengan eksponensial minus T dengan E kuadrat C in nanti E per R. E per R itu adalah inisial dari arusnya di awal dan eksponensial minus T per RC. Ini adalah ini sebagai sesuatu. Jadi dapat kita lihat bahwa kalau pada muatan pada saat charging maka muatan akan bertambah, sedangkan untuk listrik dia akan menurun ya. Kalau kita lihat kurva arus bagi fungsi waktu pada proses charging adalah seperti ini. Jadi arus awal adalah E per R, I0, kemudian dia akan menurun ya, hingga nanti dia habis. Kita akan lanjutkan ke kondisi berikutnya adalah discharging kapasitor. Untuk discharging kapasitor ini kondisinya seperti ini. Jadi ada kapasitor, kemudian ada resistor, namun sekarang sudah nggak ada baterai gitu ya. Jadi pada kondisi T kurang dari 0, ini switchnya itu sudah terbuka. Saat saklarnya di on kan, maka nanti kapasitor akan menjadi pengganti dari baterai, sehingga dia akan terdischarge atau mengeluarkan muatan dan dia akan menghasilkan arus listrik seperti itu. Jadi untuk kondisi discharging kapasitor untuk sebenarnya hukum Kirchhoff sini hanya ada dua komponen, yaitu tegangan dari kapasitor dengan I kali R itu sama dengan ini. Seperti sini bisa hukum Kirchhoff, tegangan dari kapasitor minus arus dari resistansi sama dengan 0. Ini kita tahu tegangan dari kapasitor adalah muatan itu kapasitansi. Nah, I dan hal ini I itu akan menjadi sama minus
minus kalau minus ini karena memang muatan dari kapasitor ini nanti akan berkurang karena dia akan mengalami discharging. Ya, bisa kita tuliskan persamaan dia sini menjadi Q per C tambah dengan L kali dQ dt sama. Jadi ini lagi-lagi adalah persamaan diferensial order 1 ya. 1 kita bisa selesaikan ini dengan ini R dikali dQ dt bersama dengan minus Q per C seperti dQ sama dengan minus per C dt menjadi ln Q sama dengan ln Q dari sekarang ini adalah batasnya dari awalnya adalah dia masih penuh menjadi Q, ini adalah min T per LC ini ditekan jadi sama dengan dari Q per Q min T per C. Kita eksponensialkan Q per Q awal sama dengan minus min T per C. Q sebagai fungsi T itu adalah muatan awal dikali dengan eksponensial min T per C ini adalah hasil muatan ya, muatan discharging dari kapasitor. Jadi kita bisa turunkan juga potensial kapasitor itu sama dengan Q per C sama dengan Q per C kali eksponensial per C sama dengan itu adalah awal ya, awal jadi kita bisa lihat bahwa beda potensialnya akan lemah ya atau berkurang sesuai dengan penurunan dari dengan I-nya itu adalah dQ dt sama dengan dt minus dQ dt plus dari Q eksponensial min T per C dengan plus I minus C eksponensial min T per C dan Q per C Jadi kalau dituliskan dalam grafik beda potensialnya akan melemah sesuai dengan pengurangan dari muatan dengan seperti ini. Jadi juga dengan arus listriknya pada satu kapasitor. Baik, mungkin itu penjelasan singkat mengenai rangkaian LC ya. LC mana ada proses charging dan discharging dari kapasitor. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.